Yo, welcome back in Flix News with Yama Karisma di sini. Ini adalah episode pertama di channel Ron and Review karena ini adalah segmen yang memberitakan tentang berita-berita terbaru dari persinema Indonesia dan juga internasional kayak gitu ya. Masih bersama saya Yama Karisma yang akan memandu kalian sendiri aja nih karena nggak ada temen. Nanti bakal kita banyak kalau ada teman-teman yang lain bersama. Dan berita yang pertama, ini cukup menarik yang ditunggu-tunggu banget nih buat teman-teman sinefil ya, yaitu debut, ini udah lama Raditya Dika nggak ngeluarin film ya, jadi ini adalah film, tapi sepertinya dia hanya jadi aktor aja sih di sini ya, yaitu filmnya Catatan Harian Menantu Sinting ya, itu filmnya bersama dengan Ariel Tatum ya, cukup menarik premisnya seperti komedi-komedi dan ini juga filmnya adaptasi dari sebuah novel kayak gitu ya, diadaptasikan ke film dan akan tayang nanti tanggal 18 Juli 2024 dan itu hari Kamis ya. Jadi buat kalian kalau yang nggak sabaran atau pengen cepet-cepetan nonton gitu, hari Kamis nanti bakal ada film Catatan Harian Menantu Sinting. Itu sih ya sangat recommended buat dicoba karena mungkin ini ceritanya cukup nyaman kayak gitu ya. Kita belum review membedahnya secara ini tapi sangat recommend untuk ditonton bersama keluarga sih, kayaknya enggak juga ya. Tapi kalian bisa nonton dulu deh gitu kalau bersama pasangan atau teman-teman kayak gitu. Dan di tanggal itu juga bakal ada ini ya, horor yang berjudul Pusaka. Itu adalah barengan launchingnya dengan Catatan Harian Menantu Sinting di tanggal 18 Juli 2024 hari Kamis nanti ya. Kalau horor sih pasti hari Kamis udah tayang ya, mungkin kalian bisa nonton, ada opsi lain dan masih banyak juga sih, kayaknya masih ada Sekawan Limo masih tayang juga, ada Twister. Nah kalau kalian pengen mencoba action bencana alam gitu, disaster movie kayak gitu, bisa nonton Twister. Dan kalau Twister sih sangat layak ditonton bersama keluarga ya gitu. Kalian saya bisa merekomendasikan buat kalian buat untuk menonton Twister. Kalau yang ingin terbaru ada Catatan Harian Menantu Sinting. Berita yang kedua datang dari dunia animasi ya, khususnya Disney di sini karena banyak sekali Disney itu mau bangkrut Pak ya. Jadi seperti yang terakhir itu yang berubah jadi merah, itu judulnya apa ya, aku lupa ya, itu kan itu tayangnya pas Covid gitu ya, tapi kayaknya nggak balik modal seperti itu. Akhirnya di film Inside Out 2 ini menjadi film terlaris ketiga sepanjang masa, itu mengalahkan Frozen ya. Jadi Frozen itu ada di peringkat 3 dikalahkan Inside Out 2 ya. Namun masih susah sih kalau mau menyaingi Finding Dory yang film animasi terbanyak, pendapatan terbanyak itu kan Finding Dory. Jadi kalau mau menyaingi kemungkinan masih bisa ya, karena Inside Out kan masih tayang juga di bioskop, jadi kemungkinan untuk menyalip Finding Dory apa mungkin ya. Mungkin kalian bisa tulis komentar di bawah, mungkin layak nggak sih kalau Inside Out 2 jadi film terlaris sepanjang masa kayak gitu ya, bisa menandingi Dory kayak itu yang menjadi nomor 1. Dan film-film tahun ini pun yang menjadi film animasi terlaris kayaknya kandidatnya sih banyak juga ya. Karena yang pertama tayang itu ada Garfield yang ya grossnya pendapatannya nggak begitu banyak, ada Despicable Me 4 ya, itu lanjutan dari Despicable Me ya. Dan yang ketiga yaitu ada Inside Out 2 ini ya teman-teman. Jadi untuk next film animasi ini lagi ini ya on fire banget. Oh ya, yang terakhir ada Kung Fu Panda juga kan di film animasinya on fire banget ya, ada DreamWorks, Universal dan juga Disney Pixar di situ lagi on fire bikin film animasi. Dan nextnya nanti bakal ada Spider-Verse yang versi prequelnya ya, itu ya, lanjutannya yang part 2 itu kayaknya bakal meraih pendapatan yang lumayan juga sih ya untuk di film animasi nanti. Mungkin saja bisa menyaingi Inside Out, kita nggak tahu kayak apa ya. Oh ya,
Yang ketinggalan tadi ada Transformer One juga ya, itu film animasi reboot ya, semacam ceritanya di reboot. Itu reboot atau enggak ya, itu kan menceritakan awal mula Autobot gitu ya, Optimus Prime kayak gitu, dan Megatron itu di animasi itu masih berteman kayak gitu ya. Mungkin ini juga cukup menarik perhatian karena film animasi biasanya pasarnya anak-anak, tapi kalau untuk Transformer mungkin pasarnya bisa mencakup dewasa dan juga anak-anak. Oke, next untuk berita yang ketiga di Flix News kali ini ada film yang selalu ribut terus tapi nggak pernah ribut, yaitu Hellboy ya. Hellboy diribut lagi, recast lagi Pak di situ. Dan kita lihat sebenarnya film Hellboy itu udah dewasa dan cukup mature gitu ya untuk ukuran film superhero gitu. Tapi entah kenapa masuknya itu kebingungan mau masuk ke yang pasar dewasa atau remaja atau anak-anak kayak gitu ya untuk Hellboy sendirinya. Ini adalah foto terbaru yang teaser gitu ya, lagi proses produksi Hellboy yang diribut seperti ini. Dan oke, kita beralih dari Hellboy, ada film Marvel juga. Ini Marvel yang terbaru dan baru aja rilis trailernya. Walaupun tayangnya masih 14 Februari 2025 nih Pak, tapi gimana ya teman-teman, mungkin ini orang-orang tuh udah bosan gitu ya sama film superhero ya. Tapi di Captain America Brave New World kali ini adalah lebih mengangkat isu-isu konflik sosial politik, dan juga di sana nggak kental film superhero tapi lebih ke action gitu ya. Bahkan ada first look dari Red Hook di situ ya, yang cukup mencuri perhatian gitu ya. Walaupun di netizen nggak serami film Marvel dulu, namun untuk Red Hook, kedatangan Red Hook ini cukup mengobrak-ngabrik gitu ya pasar superhero gitu ya, seperti banteng yang dan ngomong-ngomong si merah lagi, ada merah-merah yang membara bersama si Wolverine yang akan tayang 26 Juli 2024 ya. Ini video ini syuting tanggal 15, jadi masih sekitar 2 minggu lagi. Kita lihat promo-promo Deadpool ini luar biasa ya. Ryan Reynolds sebagai produsernya di sini dan juga Hugh Jackman di sini lumayan banget promosinya. Bahkan kesana kesini, ada ke Amerika, ada ke Australia, ada ke Korea Selatan gitu ya. Promo-promo Deadpoolnya ini luar biasa dan kita layak tonton, dan tunggu nanti tanggal 26 kalian wajib nonton karena ini kayaknya bakal jadi film Wolverine terakhir dari Hugh Jackman dan juga film terakhir dari Deadpool harusnya ya, karena di pers-persi udah bosen juga ya nonton Deadpool kayak gitu. Nah, Flix News terakhir ya, ada berita terakhir nih karena saya sendirian jadi beritanya sedikit ya, dan ngobrol-ngobrolnya sedikit. Semoga kalian terhibur dan bisa menyerap informasi dari berita Flix News di episode pertama minggu ini, yaitu ada tontonan streaming yang layak kalian tonton. Itu adalah tontonan ada di Prime ya, yang bagaimana komedi-komedi yang disatukan. Itu adalah nama segmennya itu LOL ya, LOL di Prime ya. Jadi saya nyontek dulu di sini. Dan juga kalau kalian punya Netflix, kalian bisa tonton banyak sekali film Indonesia yang sudah masuk ke streaming Netflix gitu. Jadi untuk Flix News kali ini, buat kalian yang suka dengan berita informasi tentang sinema seperti ini, kalian bisa like, dan jika kita ada kesalahan mohon maaf, tolong dimaafkan. Dan juga jika kalian ingin meng-share ke teman-teman kalian dan mungkin kalian punya informasi tambahan yang pengen kita ulas di Flix News episode selanjutnya, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya Makarisma pamit dan sampai jumpa di RLN Review.